berkata, haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu di dalam setiap hidupan kami Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Biarlah namamu tinggi, biarlah namamu tinggi mengatasi langit. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari semua jemaat Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya Allah baik di dalam setiap keadaan kita. Bahwasanya Allah baik dalam hidup kita. Bahwasanya Dia selalu setia. Bahwasanya Dia selalu Allah yang Immanuel hadir dalam setiap hidup kita. Yesus kami berseru. Haleluya, haleluya, haleluya. Hey. Mari semua jemaat Tuhan, saudara kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau baik Yesus. Sebab Engkau teramat baik. Oh jiwaku memujimu Yesus, Yesus. Abi menyembahmu Tuhan. Na 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 na. Oh, oh Yesus, 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 Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah sumber, Kaulah sumber, Kaulah sumber dalam hidup kami. Oh, Kaulah sumber, Kaulah Bapa dalam setiap hidup kami Tuhan. Kaulah sumber dalam setiap hidupan kami. Kaulah segalanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Engkau Allah yang baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu di dalam setiap hidupan kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Kita mau katakan bahwa sungguh besar kasih setiamu Tuhan nyata di sepanjang hidup kami semua. Yesus, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, sama-sama katakan, tiada kata yang bisa untuk lukiskan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sekali
Kita mau katakan dengan iman kita, sungguh besar setiamu Yesus Tuhan, sungguh besar setiamu. Amin, benar Tuhan, haleluya. Dari sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang lukiskan indahnya Engkau Tuhan, kata yang bisa haleluya lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama katakan, ku tinggikan, oh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari semua sobat Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia Allah yang setia di dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang mengasihi setiap hidup kita. Hei, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Oh, sama-sama katakan, sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, kata yang bisa Yesus lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Hei, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan sekali lagi kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan. Yes, haleluya, haleluya. Segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak di tempat ini ditinggikan Tuhan. Yeah.
tinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 glory, 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 haleluya. Yesus, Engkaulah Raja. Tuhan, di tempat ini Tuhan, biarlah nama Yesus yang tertinggi di tempat ini, dalam setiap hati kami, dalam setiap rumah kami, dalam setiap keluarga kami, dalam setiap gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, biarlah nama Tuhan yang disanjung tinggi Tuhan. Oh, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segala. Katakan Dia berdaulat, Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamat. Sekali lagi katakan, Kaulah yang berkuasa. Kuasa. Haleluya, menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berdaulat, surga bumi. Yes, haleluya, menyembah Yesus, Raja selam. Sekali lagi katakan, Dia yang berkuasa. Kau yang berkuasa, surga bumi. Yes, haleluya. Yesus, Raja selamanya. Kau yang berdaulat, surga bumi. Kau menyembah Yesus, Raja selamat. Sekali lagi Bapak Ibu, Kau yang berkuasa. Kuasa surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, di dalam rohku, dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Serukan nama Yesus yang tertinggi di tempat ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang begitu mengasihi setiap hidup kami. Allah yang mencintai setiap hidup kami, yang mengenal setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini dan memanggil kami sesuai dengan nama kami. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami begitu nyata, begitu terbukti dalam setiap hidup kami. Dan hari ini Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, kami mau datang dengan segenap kerinduan hati kami. Kami mau datang dengan segenap cinta dalam hati kami untuk Engkau Tuhan. Tuhan akan memberkati kami semua di tempat ini. Ketika kami beribadah di tempat ini, ketika kami memuji, mendengarkan firman-Mu juga Tuhan, Kau yang akan memberkati kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami semua di tempat ini Tuhan. Kami hancurkan setiap kuasa kegelapan yang bekerja dalam setiap hidup kami. Setiap intimidasi dari kuasa kegelapan, pikiran yang melayang hati, yang bimbang, ketakutan, kekhawatiran dalam setiap hidupan kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi ini, biarlah pengurapan yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan itu boleh nyata dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Tuhan berkati setiap ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Mana tangannya? Belum semuanya dilambaikan tangan. Haleluya. Shalom. Boleh lihat kiri kanan, katakan shalom. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihimu semuanya. Kita semuanya kurang kompak. Kamu, kita semuanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya ya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita mau bersukacita bahwa Allah adalah sumber dalam setiap kehidupan kita. Dia yang memberikan kepada kita kekuatan. Haleluya. Kaulah satu-satunya. Katakan apa Bapak beri kasih Tuhan. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Katakan kau keyakinanku Tuhan. Semua siap. 1, 2, 3, jump. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Semuanya boleh tangan di atas yuk. Semua katakan Kaulah satu-satunya Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Yesus, Yesus, Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar. Semua Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin, haleluya. Kami tahu sungguh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan
takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku. Katakan dengan iman kita, haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kita bersyukur, kita percaya bahwa Allah lah sumber dalam setiap kehidupan kita. Yesuslah segalanya. Hei, semua katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya untuk apa Bapak Ibu? Yesus, Yesus, untukku. Sekali lagi katakan Bapak Ibu, Kaulah alasan untukku Tuhan. Yeah. One more time, Kaulah alasan. Kaulah alasan. Yeah, hanya sekali lagi, Kaulah alasan Tuhan. Kaulah alasan Yesus. Menyenangkan. Kaulah alasan Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Semua siap yo, 1, 2, 3. Semua. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh Tuhan, hidupku takkan sama. Jom. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih semangat untuk memuji menyembah nama Tuhan. Karismata katakan haleluya. Kurang kedengaran katakan haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang mengasihi setiap hidup kita. Dia Allah yang memelihara setiap hidup kita semuanya. Bersyukurlah kepadanya, nawalah pujian bagi Dia, karena Dia apa Bapak Ibu? Haleluya. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia yang beri hidupku, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud Are you ready Karismata? 1, 2, 3, jam. Anulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, ketata Kau Tuhan atas. Sekali lagi katakan bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Karismata apa? Tuhanlah kekuatanku,
keselamatanku. Harus mata serukan lagi. Haleluya. Kaulah berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi katakan, kau yang berkuasa, kau yang berjaya, kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Are you ready? 1, 2, 3. Adalah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat. Kasih-Mu tiada tara, kekal tak kau Tuhan Rajaku. Bertatalah dan bertatalah, bertata Rajaku. Haleluya. Haleluya. Biarlah Engkau yang bertahta dalam setiap hidup kami Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak dikasih Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta dalam setiap hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang memberi kepada kami kekuatan. Engkau yang memberikan kepada kami hidup. Engkau yang memberikan kepada kami segalanya yang bisa kami nikmati dan bisa kami kecap. Kami bersyukur Tuhan. Ketika Engkau sudah begitu banyak memberi kepada kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak punya apa-apa. Kami tidak memiliki segalanya karena segala sesuatu adalah kepunyaan-Mu. Tetapi kami mau memberikan hati kami. Kami mau memberikan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Pulihkan hati kami semua di tempat ini Tuhan. Bentuklah kami semua Tuhan, seturut dengan apa yang Engkau mau. Haleluya Yesus. Mari sama katakan, bentuklah, hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu, Yesus Tuhan. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Oh, ya ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Ini yang menjadi permintaan kami di hadapan Engkau Tuhan. Bentuklah kami, sucikan kami semua Tuhan di tempat ini Tuhan. Ubahlah hidup kami Tuhan, biar kami sesuai dengan kehendak-Mu.
Biar hidup kami sesuai dengan gambaran-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan katakan pulihkan, pulihkan, pulihkan. Yes, benar Tuhan. Hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah, bentuklah kami semua, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu, kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Oh, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, segaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Mari semua jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita mau katakan, biar ku menjadi ciptaan baru Tuhan, ciptaan baru Yesus, serupa dengan gambar-Mu Tuhan, gambar-Mu, pujikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu Yesus, kudus berkenan bagi-Mu. Oh, bagaikan emas yang murni, menjadi ciptaan yang baru, kudus yang berkenan bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau memberkati setiap kami. Bahkan ketika kebenaran firman-Mu disampaikan Tuhan, biarlah itu adalah suara hati-Mu Bapa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat Tuhan, kami siap menerima perkataan-perkataan Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa dan kami bersyukur Bapa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sekelas info. Kalau dari tempat duduk Bapak Ibu Saudara melihat raut wajah saya seperti mengkerut-mengkerut. Bapak Ibu Saudara tidak usah banyak tanya ya, karena saya kacamatanya pecah dan kemudian masih mager untuk mencari-cari. Jadi dari sini kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara itu ngeblur Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi kalau saya begini itu berarti ada yang ingin saya lihat secara jelas atau saya baca di depan atau di sini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak usah, wah Kak Nancy kenapa, oke ya Bapak Ibu Saudara. Atau ada yang bilang, ih Kak Nancy lihat saya seperti itu, kejam sekali, oke tidak Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara di sana mengatakan, akan tetapi kalian masing-masing akan menerima kuasa ketika Roh Kudus itu diutus dan tinggal di dalammu. Dengan kuasanya itu kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria dan sampai ke semua daerah terpencil di dunia. Bapak Ibu Saudara, perkataan ini atau pernyataan ini, kebenaran firman ini itu diambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sudah tahu pastinya karena tahun kemarin kita sudah baca selesai perjanjian baru bahwa pernyataan ini adalah pernyataannya Yesus
yang disampaikan kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik atau Yesus itu terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata bahwa ketika dia terangkat ke surga Bapak Ibu Saudara, dia akan memberikan Roh Kudus, dia akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma sekadar penolong saja, tetapi Roh Kudus yang ketika dia ada di dalam kita, firman Tuhan katakan ketika dia tinggal di dalammu, ketika dia tinggal di dalam saya dan juga tinggal di dalam Bapak Ibu Saudara, kita akan penuh dengan apa? Penuh dengan kuasa. Kuasa untuk melakukan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Kuasa untuk diri kita, untuk hidup kita, kuasa untuk orang lain dan semua yang ada Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan melihat fakta Bapak Ibu Saudara atau inisiatif atau fakta-fakta itu tentang Roh Kudus. Yang pertama yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara, bahwa Roh Kudus itu adalah inisiatifnya Allah sendiri. Dengar baik. Roh Kudus itu adalah pemberian atau inisiatifnya Allah sendiri. Bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita rajin memberi, bukan karena kita semangat ketika puji-pujian, no Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu inisiatif Allah sendiri kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi bukan karena kita yang kejar-kejar, ayo Tuhan, Roh Kudus mana, Roh Kudus. Tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi itu semua karena inisiatifnya Allah sendiri Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata bahwa dia yang menaruh rohnya di dalam diri mereka Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah sendiri yang taruh rohnya di dalam diri kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian kebenaran firman Tuhan yang lain juga menegaskan Bapak Ibu Saudara bahwa ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan kemudian firman Tuhan juga mengatakan bahwa ia yang menghembusi Bapak Ibu Saudara. Menghembusi kita semua yang ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Dengan apa? Dengan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dan kemudian ditegaskan lagi bahwa karena Allah mengaruniakan hal tersebut, mengaruniakan rohnya itu Bapak Ibu Saudara, tidak setengah-setengah. Oh karena kita di sini banyak, oh ada 200 orang di sini. Jadi yang ini 1%, 2%, 3%. Enggak Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata dia kasih sepenuhnya tanpa batas kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu Saudara itu adalah roh yang tanpa batas Bapak Ibu Saudara. Oke, kita lanjut. Selain daripada fakta itu Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal penting yang lain yang kita akan lihat di sini berkaitan dengan Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudara. Lebih tepatnya tentang Roh Kudus itu yang ada di dalam kita. Roh Kudus itu yang besar, yang tanpa batas, yang tak terbatas itu yang ada di dalam kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang harus kita tahu, kita ingat baik-baik, kita garis bawahi bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita itu memberikan kehidupan. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu apa Bapak Ibu Saudara? Memberikan kehidupan. Firman Tuhan berkata, apabila engkau mengirim rohmu, mereka terciptalah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, tercipta waktu Roh Kudus itu ada di antara kita. Waktu Roh Kudus itu ada di tengah-tengah dalam tanda kutip dunia ini, di dalam bumi ini. Segala sesuatu itu tercipta. Yang tadinya tidak ada itu menjadi ada. Karena apa? Karena ada Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sini. Yesus berkata, rohlah yang memberi apa? Yang memberi hidup Bapak Ibu Saudara. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Wah, luar biasa sekali kebenaran firman Tuhan ini. Roh yang memberikan kita hidup, daging itu enggak berguna sama sekali ketika kita ada di dalam kekekalan. Bukan daging yang menjadi fokus utama kita Bapak Ibu Saudara. Bukan daging yang akan terusan kita bangun, bukan. Tetapi roh kita kepada Tuhan. Tetapi roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam kita, itu yang harus kita terus bangun Bapak Ibu Saudara. Itu yang harus menjadi fokus kita dan bukan tubuh kita Bapak Ibu Saudara. Oke? Kemudian di sini dikatakan apa? Paulus mengatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi roh, sebab hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh apa Paulus katakan?
Roh itu menghidupkan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sampai di sini kalau Bapak Ibu Saudara sudah mulai bisa menerka-nerka, meraba-raba Bapak Ibu Saudara. Saya ini hidup atau dalam tanda kutip mati gitu Bapak Ibu Saudara. Sudah mulai menerka-nerka apakah Roh Kudus ada di dalam saya atau tidak gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau misalkan orang yang sudah meninggal dia nggak akan peduli, istilahnya kan Bapak Ibu Saudara, dia nggak akan peduli Bapak Ibu Saudara, dia mau dipakaikan apa, benar tidak Bapak Ibu Saudara? Dia nggak mungkin orang meninggal waktu kita pakaiin baju putih dia bilang nggak maunya baju merah aja, nggak ada kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Waktu dia udah meninggal ya udah dia meninggal aja, dia udah nggak peduli lagi dengan apa yang akan orang hidup perbuat kepadanya, benar Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika orang itu hidup Bapak Ibu Saudara, dia akan mencari apa yang harus saya pakai, apa yang harus saya makan, apa yang harus saya gunakan gitu kan Bapak Ibu Saudara. Nah demikian juga dengan roh kita, waktu roh kita mati Bapak Ibu Saudara, ya kita gak akan peduli lagi, aduh mau hari Minggu kayak mau apa kayak pokoknya saya harus memuaskan diri saya, hidup saya dengan apa, go to the mana Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi waktu roh kita hidup Bapak Ibu Saudara, kita akan mikirin gimana caranya saya harus kasih makan roh saya, soalnya roh saya ini hidup. Kalau nanti roh saya tidak kasih makan, roh saya bisa mati gitu Bapak Ibu Saudara. Otomatis Bapak Ibu Saudara akan kerja kan? Kerja harus saya kasih makan roh saya ini biar roh saya ini tetap hidup. Roh yang ada dalam hidup saya, dalam diri saya ini itu tetap menyala-nyala, tetap berapi-api. Benar Bapak Ibu Saudara atau tidak? Atau udahlah biarin aja nanti Tuhan yang menghidupkan dia sendiri. Enggak gitu juga Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan juga mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus mengerjakan apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Amin. Jadi otomatis saya percaya Bapak Ibu Saudara akan mencari cara bagaimana supaya roh yang ada di dalam kita itu tetap hidup Bapak Ibu Saudara. Dan juga bisa menghidupkan kita. Kita akan cari cara bagaimana supaya roh yang ada di dalam hidup kita itu tetap berapi-api di dalam hidup kita. Yaitu dengan apa Bapak Ibu Saudara? Every day, setiap hari kita kasih makan roh yang ada di dalam kehidupan kita. Kasih makan apa Kak? Kasih makan ayam Kaira, kasih makan ayam Pak Jemi, kasih makan Mang Oni. Enggak Bapak Ibu Saudara. Enggak gitu cara kita kasih makan roh yang ada di dalam hidup kita. Tetapi kita kasih praise and worship yang terbaik kita kepada Tuhan. Kita kasih dengan firman Tuhan, kita baca, kita cari Tuhan gitu Bapak Ibu Saudara. Kita kasih dengan kita belajar berusaha untuk kita memperbaiki diri kita. Kita kasih dengan kita belajar berpikir sama seperti Kristus. Kita kasih dengan hati kita yang benar, yang tulus kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Sedikit susah ya Bapak Ibu Saudara, benar tidak? Harus susah Kak, gitu kan? Sedikit susah, butuh effort yang lebih, butuh Bapak Ibu Saudara keinginan atau butuh usaha yang lebih dari biasa-biasanya saja. Karena apa? Karena untuk bangun pagi berdoa itu berat Bapak Ibu Saudara. Karena untuk kita baca firman Tuhan itu juga berat, apalagi kalau sudah ada di kitab Tawarik, gitu kan Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita sampaikan ketika kita baca kebenaran firman Tuhan di Tawarik ini? Apa di silsilah semua gitu kan? Kemudian apa lagi gitu Bapak Ibu Saudara? Tetapi ketika kita bekerja sama dalam tanda kutip dengan roh yang besar yang tanpa batas yang ada di dalam kehidupan kita, percayalah Bapak Ibu, kita akan bisa dalam tanda kutip memelihara roh yang besar yang tanpa batas yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya pasti Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang ada di tempat ini sudah mengalami hal tersebut, sudah merasakan hal tersebut. Amin. Kalau mungkin saya suruh ada yang mau bersaksi, mungkin Bapak Ibu Saudara akan bersaksi, ya Kak, waktu saya dalam tanda kutip kasih makan roh yang besar dalam hidup saya ngalamin ini, saya ngalamin ini. Waktu saya berjalan dengan roh yang tanpa batas dalam kehidupan saya ngalamin A, saya ngalamin B. Waktu saya percaya dan berserah kepada roh yang besar dalam kehidupan saya melihat keluarga saya dipulihkan, keluarga saya disembuhkan, keluarga saya diangkat oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu bukan pekerjaan Bapak Ibu Saudara, tetapi itu adalah pekerjaan roh yang tanpa batas yang Tuhan beri dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita melihat selain dia memberikan kehidupan kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu Saudara dan juga segala sesuatu yang ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara, dia juga memberikan apa? Dia juga memberikan kuasa seperti ayat yang sudah kita baca tadi di awal Bapak Ibu Saudara. Dia juga memberikan kuasa kepada kita. Lebih spesifik kuasa kita untuk kita melayani diri kita sendiri, melayani keluarga kita, melayani Tuhan lebih khususnya Bapak Ibu Saudara.
Firman Tuhan katakan bahwa roh itu memberikan kita kuasa untuk kita melakukan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan bahwa dalam perjanjian lama itu Roh Kudus seringkali memberdayakan orang untuk tugas-tugas khususnya. Contohnya Bapak Ibu Saudara, seperti ia memberdayakan Yosua dengan leadershipnya untuk Yosua memimpin bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Dia dalam tanda kutip Yosua itu berhasil, itu karena ada tuntunan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara bahwa Roh Kudus itu ada menaungi Yosua. Dan kemudian kalau misalkan Bapak Ibu Saudara juga bisa melihat di sana, ia juga memberdayakan para hakim-hakim untuk Bapak Ibu Saudara menuntun bangsa Israel gitu Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan dia ada di atas hakim-hakimnya bangsa Israel. Dia menaungi hakim-hakimnya bangsa Israel. Dia menuntun, dia menyertai hakim-hakimnya bangsa Israel. Itu artinya apa? Roh Kudus ada di samping orang-orang pada waktu itu, benar gak Bapak Ibu Saudara? Waktu kita mau ngapa-ngapain gitu kan, ada Roh Kudus di samping kita. Waktu orang-orang tersebut, orang-orang Israel pada waktu itu mereka mau mengambil keputusan atau mereka mau melakukan apa, itu Roh Kudus ada dalam tanda kutip, Roh Kudus itu ada di sampingnya mereka gitu kan Bapak Ibu Saudara, benar tidak? Sepakat ya dengan saya sampai di sini? Roh Kudus itu ada Bapak Ibu Saudara menaungi mereka. Roh Kudus itu ada menuntun mereka. Kemudian habis itu apalagi firman Tuhan katakan, Roh Kudus turun dengan cara yang ajaib atas hidup Saul Bapak Ibu Saudara. Dan Roh Kudus itu membangkitkan Saul untuk mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Wah hebat ya. Gitu kan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bisa pakai Saul Bapak Ibu Saudara, yang tahu sendiri profil dari Saul ini gitu Bapak Ibu Saudara. Dan Roh Kudus pakai dia. Firman Tuhan di sini bilang apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa Roh Kudus turun dengan cara yang ajaib atas hidup Saul. Bapak Ibu Saudara bisa baca di 1 Samuel 11 ayat yang ke-6. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga kembali menegaskan bahwa ketika Daud diurapi sebagai raja atas bangsa Israel Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan di sini, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Jadi Daud itu ada di dalam kuasanya Roh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Daud mau bikin ini, di situ ada Roh Kudus seperti yang saya katakan tadi. Apa yang dia mau bikin, apa yang dia mau lakukan gitu istilahnya. Dia mau berperang, dia mau membawa bangsa Israel, dia mau memerintah bangsa Israel pada waktu itu ada dalam tuntunannya Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa berkuasalah Roh Kudus itu atas Daud gitu Bapak Ibu Saudara. Itu dalam perjanjian lama banyak sekali Bapak Ibu Saudara orang-orang di dalam perjanjian lama yang firman Tuhan katakan mereka itu dipakai oleh Roh Kudus gitu. Roh Kudus itu ada atas mereka, Roh Kudus itu ada di samping mereka, Roh Kudus itu menyertai mereka, Roh Kudus pakai mereka dalam karya-karya, dalam hal-hal yang akan Roh Kudus kerjakan atau akan Allah kerjakan pada waktu itu. Dan kemudian kita melihat di dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjanjian baru karya Roh Kudus untuk memberdayakan orang-orang perjanjian baru itu pertama kali Bapak Ibu Saudara terlihat di dalam kehidupan Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan Yesus akan memberi dirinya untuk dibaptis, apa yang terjadi di sana Bapak Ibu Saudara? Ada apa? Kalau punya hadiah kayaknya yang suka jawab-jawab benar itu bisa dikasih hadiah ya Bapak Ibu Saudara, nanti aja lah ya. Ya oke, kita lanjut lagi ya. Apa? Karya Roh Kudus memberdayakan orang dalam perjanjian baru itu terlihat pertama kali di dalam kehidupan Yesus Kristus. Waktu Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus itu memberi dirinya dibaptis Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan di sini, Roh Kudus turun atas kehidupannya Yesus pada hari di mana Yesus itu dibaptis Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus berkhotbah untuk pertama kalinya, ia dengan tegas setelah dia dibaptis, kemudian dia melakukan pelayanannya kan waktu Tuhan Yesus dibaptis itu roh apa Bapak Ibu Saudara yang turun? Menyerupai apa? Wah hebat, Bapak Ibu Saudara hebat, tepuk tangan untuk diri sendiri. Ya hebat, oke. Itu Bapak Ibu Saudara menyatakan bahwa Roh Tuhan itu ada di dalam, maksudnya ada Roh Kudus itu ada di dalam Yesus gitu Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian habis itu setelah hal itu terjadi ketika Yesus akan berkhotbah, Yesus mengatakan apa Bapak Ibu Saudara? Yesus mengatakan bahwa Roh Tuhan ada apa? Ada padaku Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus katakan Roh Tuhan itu Yesus katakan bahwa Roh Tuhan itu ada padaku Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara.
Ketika Yesus berkhotbah untuk pertama kalinya, ia dengan tegas mengatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan Bapak Ibu Saudara, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata bahwa Roh Tuhan yang besar, yang tanpa batas itu ada di dalamku. Kemudian habis itu Roh Kudus juga menyatakan pelayanannya Bapak Ibu Saudara, bahwa ia melakukan mujizat, bahwa Yesus Bapak Ibu Saudara melakukan banyak mujizat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Perjanjian Baru, di sana banyak disampaikan bahwa Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, Yesus menyembuhkan orang yang buta, Yesus menyembuhkan orang yang sakit berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itu dilakukan oleh Yesus. Dan sebelumnya kalau kita balik, Yesus bisa melakukan itu karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ada Roh yang tanpa batas ada di dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara, ada di dalam Kristus. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menegaskan bahwa Roh itu tetap ada di dalam Kristus. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, serta setelah diwujudkan di dalam dirinya Yesus, di dalam diri Kristus, kemudian Roh Kudus itu memberdayai juga murid-murid Yesus Bapak Ibu Saudara dengan berbagai pelayanan. Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya di sini Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus kemudian mereka menerima Roh Kudus, kuasa Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, mereka itu jadi punya kuasa untuk mereka menyampaikan kabar baik, untuk mereka menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka bersama dengan Kristus, untuk menyampaikan apa yang mereka lihat ketika mereka sedang ada dengan Kristus. Mereka jadi punya kuasa untuk mereka bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri dalam Perjanjian Baru. Kemudian ada Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sini ada beberapa contoh spesifik di mana Roh Kudus memberdayakan orang-orang Kristen pada mula pada waktu itu gitu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa melihat Stefanus, firman Tuhan mengatakan bahwa Roh ada dan diam di dalam Stefanus sehingga dia boleh memimpin pada waktu itu. Dan kemudian Rasul Paulus, kalau Bapak Ibu Saudara melihat di sini, Paulus di dalam Roma 15 ayat 19, Paulus mengatakan di sana, saya bisa menginjil dari Yerusalem sampai kepada kota-kota yang lain Bapak Ibu Saudara. Itu bukan karena saya kata Paulus, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam saya. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan Paulus berkata bahwa saya bisa melakukan penginjilan, saya bisa menyampaikan kabar baik. Itu bukan karena saya sendiri, tetapi karena Roh Kudus yang besar yang ada di dalam saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi kita melihat di dalam Perjanjian Lama, firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu, ini pakai bahasa saya ya Bapak Ibu, seolah-olah cuma diam di atas kepala kita gitu, terus ayo kamu ke sana Nancy, ayo kamu seperti pergi ke sana Nancy. Kemudian Roh Kudus juga ada di samping kita nuntun, ayo Nancy ke kiri, ayo Nancy ke kanan gitu kepada Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian ketika kita melihat di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus itu enggak cuma diam di kiri kanan kita, bahkan di atas kita, enggak Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam saya dan juga Bapak Ibu Saudara, enggak cuma bertengkar-tengkar dalam tanda kutip, bertengkar-tengkar di atas, diam diri di kiri dan kanan, enggak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Roh Kudus itu ada di dalam saya dan juga ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus yang cuma dalam tanda kutip ada di kiri kanan mereka, atas mereka Bapak Ibu Saudara, mereka bisa melakukan hal besar. Kita lihat di dalam Perjanjian Baru, firman Tuhan memberikan contoh yang sangat jelas bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita bisa melakukan hal yang lebih besar dari sebelumnya. Kita bisa melakukan hal yang lebih besar dari Perjanjian Lama. Katakan Bapak Ibu Saudara. Ketika Roh Kudus itu ada di dalam Rasul Paulus, Bapak Ibu kita melihat pelayanan-pelayanannya yang diurapi, yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan ada banyak orang Bapak Ibu Saudara yang menjadi percaya. Bahkan Rasul Paulus itu mengalami banyak-banyak mujizat Bapak Ibu Saudara ketika dia ada dalam perjalanannya untuk dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu bukan karena dia, tetapi karena Roh Kudus yang besar yang ada di mana Bapak Ibu Saudara? Di dalam, ada di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara.
Saudara bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin saya ada pada waktu itu, ini berandai-andai ya, kalau mungkin saya ada pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, sebagai murid-murid Kristus gitu, saya akan merasa iri Bapak Ibu Saudara kepada Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu cuman seolah-olah cuman menyertai saya, oke, cuma ada di samping saya gitu kan Bapak Ibu Saudara. Di zaman perjanjian lama, kalau Tuhan Yesus mau pakai firman Tuhan dalam perjanjian lama, katakan dia akan menaungi. Kalau dia nggak mau pakai, istilahnya udah nggak ada gitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita kembali ke dalam perjanjian baru, kita lihat di sana bahwa Roh Kudus nggak cuma oke aku mau pakai, enggak. Tetapi Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Boleh Bapak Ibu Saudara, saya seolah-olah ada di dalam perjanjian. Boleh nggak saya iri Bapak Ibu Saudara? Enak sekali loh. Kita juga mau Roh Kudus tinggal di dalam kita. Karena apa? Karena mereka juga, maksudnya mungkin saya pada waktu itu merasakan bahwa ketika Roh Kudus yang ada di kiri kanan saya, atas saya ada gitu Bapak Ibu Saudara, itu saya udah bisa melakukan hal yang besar. Apalagi kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup saya, tinggal di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, sebesar apa hal yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu Saudara? Coba Bapak Ibu, ada yang bisa apa? Ada yang bisa jelaskan Bapak Ibu Saudara, sebesar apa yang bisa kita kerjakan kalau Roh Kudus ada di dalam kita? Pikir-pikir Bapak Ibu Saudara, hal besar apa? Firman Tuhan katakan yang tanpa batas Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita kerjakan ketika Roh Kudus ada di dalam kita. Kemudian habis itu Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus selain mereka memakai murid-murid Yesus pada waktu itu seperti Stefanus, seperti Paulus, dia juga Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus juga itu memberikan kuasa kepada gereja mula-mula untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma kepada Kristus, bukan cuma kepada Rasul Paulus, tetapi kepada jemaat mula-mula yang ada pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus juga memberikan kuasa kepada mereka, roh yang besar yang ada di dalam kehidupan mereka, yang ada di dalam diri mereka, memberikan mereka kuasa untuk mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga di dalam Bapak Ibu Saudara membaca dalam konteks jemaat mula-mula, firman Tuhan katakan bahwa every day, setiap hari Bapak Ibu Saudara, Tuhan menambahkan jiwa kepada mereka Bapak Ibu Saudara. Tuhan menambahkan jiwa Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan setiap hari. Apa bedanya sama kita Bapak Ibu Saudara? Sedangkan firman Tuhan mencatat hal yang sama, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Lalu why kita gak bisa mencetak dalam tanda kutip setiap hari, gak usah banyak-banyak 300, 3000, satu aja kepada Tuhan. Bahwa kita setiap hari gak usah lah Bapak Ibu Saudara bawa satu. Bahwa kita setiap hari gak bisa taruh satu atau dua orang di dalam doa-doa kita gitu Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi fokus kita adalah berkati saya Tuhan. Berkati suami saya, berkati anak saya, berkati kerjaan saya. Haleluya, amin. Kita gak taruh orang yang ada di sekeliling kita satu aja. Bapak Ibu Saudara, pada waktu awal-awal revitalisasi gereja, kita sedang revitalisasi gereja. Saya ada punya satu program yang itu tertulis di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi sampai tahun ini itu saya nggak kerjakan. Nggak tahu ya pada nggak atau tidak ini yang ikut revitalisasi. Itu adalah apa Bapak Ibu Saudara? Komitmen berdoa. Jadi apa Bapak Ibu Saudara? Saya bikin itu, saya catat semua nama-nama Bapak Ibu Saudara. Misalnya nih ya, misalnya Bapak David, Ibu Ruth, anak Keisha, Michelle. Habis itu Bapak Amos, Ibu Nora, anak Lola, Andre. Kemudian habis itu Ibu Santi, Bapak Victor, anak Cia-Cia gitu. Pokoknya semua Bapak Ibu Saudara yang ada di sini itu semuanya ada di situ. Entah pasangannya belum ke gereja, pasangannya belum ke gereja, itu ada di situ Bapak Ibu Saudara. Nah, tujuan saya adalah apa Bapak Ibu Saudara? Saya akan bagikan semua itu, akan saya perbanyak, saya akan bagikan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, waktu ada Bapak Ibu Saudara udah dapet, di rumah waktu Bapak Ibu Saudara lagi doa, gak usah bacain satu-satu, Tuhan berkati keluarga Pak Richard, keluarga ini, keluarga A. Gak usah, panjang Bapak Ibu Saudara, banyak kita Bapak Ibu Saudara. Cuma tumpang tanganin aja, Tuhan berkati nama-nama yang ada di dalam sini. Beres, dan Bapak Ibu Saudara, cuman itu tujuan saya Bapak Ibu Saudara. Tapi sampai sekarang gak dikerja-kerja, bukan tidak dikerja-kerjain Bapak Ibu Saudara, itu saya kerjakan. Tetapi waktu saya mau memberi kepada Bapak Ibu Saudara itu kayak berat sekali. Oh Tuhan, ini mereka bisa terima atau enggak. Oke, kita mulai dulu dari Umas. Karena kan Umas kan suka berdoa. Bapak Ibu saya takut nanti, aduh
aduh nanti ini Nancy ini kasih kerjaan ini udah tulisannya kecil-kecil lagi. Terus siapa kita nggak tahu lagi. Aduh ini gimana, banyak sekali Bapak Ibu Saudara pertimbangan. Nanti kalau saya kasih, nanti kalau misalkan, oh kakak suruh berdoa karena ini punya masalah, karena ini punya. Saya jadi takut Bapak Ibu Saudara, saya jadi terintimidasi Bapak Ibu Saudara. Saya jadi lupa bahwa roh yang besar yang ada dalam Bapak Ibu Saudara itu juga bisa sanggup mengubahkan atau menolong setiap orang-orang yang ada di sini gitu Bapak Ibu Saudara. Benar tidak? Salah saya Bapak Ibu Saudara, salah. Kenapa saya nggak kasih? Kalau saya kasih Bapak Ibu Saudara mau nggak? Oh tuh kan bener, untung saya nggak kasih. Bapak Ibu Saudara nggak bilang mau. Jadi kalau saya kasih ambil nggak? Aduh nggak jadi, jangan dibikin program itu jangan ya, jangan karena kayaknya mau atau tidak? Nggak usah sebutin satu-satu, cuma ditumpang tanganin aja. Dalam nama Yesus Tuhan berkati orang-orang yang ada di sini, mau nggak? Kalau mau kita buat nih, mau nggak Bapak Ibu Saudara? Semakin banyak orang yang mendoakan kita Bapak Ibu Saudara, nggak usah sebutin nama. Tuhan berkati Ibu Agnes, berkati Ibu Nelly, nggak usah panjang Bapak Ibu Saudara. Saya sudah katakan bahwa kita itu sudah banyak, jemaat kita itu sudah banyak Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah panjang kalau Bapak Ibu Saudara baca satu-satu itu lama. Cuma tumpang tangan aja terus bilang Tuhan berkati setiap orang-orang yang ada di sini, yang nama-namanya ada di sini. Waktu mereka sakit Tuhan sembuhkan, mereka membutuhkan apa-apa Tuhan berkati, Tuhan cukupkan semuanya. Mau atau tidak Bapak Ibu Saudara? Cuman gitu. Ya mau ya, awas ya nggak dikerjain, saya akan bikin itu berarti ya. Oke deal? Deal, oke minggu depan berarti Bapak Ibu Saudara terima ya. Satu orang, satu keluarga satu, oke? Aduh nggak itu Bapak Ibu Saudara, nggak satu apa ya, satu suara gitu ya. Jadi saya ragu nanti, ayo tuh Bapak Ibu Saudara bantu saya biar saya tidak ragu-ragu ya. Meskipun itu udah nggak ada di program tahun ini, tapi bolehlah kita jalankan, boleh Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi boleh? Oke, deal minggu depan ya, terima. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Roh Kudus itu kasih kita kuasa untuk kita juga bisa mendoakan orang lain, benar nggak? Kita bisa mendoakan Bapak, aduh Kak kurang ini kayaknya ada yang kelewat, tambahin sendiri. Kak kayaknya boleh nggak saya masukin keluarga saya, tambahin sendiri Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bukan cuma berdoa untuk satu orang, bukan cuma berdoa untuk 10 keluarga, tetapi banyak Bapak Ibu Saudara. Meskipun Bapak Ibu Saudara nggak sebutkan satu persatu, tetapi Roh Kudus tahu ketika Bapak Ibu Saudara tumpang tangan di situ. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara bahwa Roh Kudus bahwa Roh Kudus Bapak Ibu Saudara memberikan kuasa kepada saya dan juga Bapak Ibu Saudara untuk melakukan hal-hal yang besar Bapak Ibu Saudara. Oke kita lanjut. Kemudian pemberdayaan Roh Kudus juga kepada orang untuk melayani. Orang percaya untuk pelayanan adalah dengan memberikan karunia-karunia roh Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Itu artinya saya dan juga Bapak Ibu Saudara, setiap orang, satu orang punya satu karunia yang berbeda-beda. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Untuk saling melengkapi, benar tidak? Bapak Ibu Saudara bayangkan di satu gereja, kita semua satu gereja ini Bapak Ibu Saudara, terus isinya misalnya semuanya isinya pengkhotbah semua. Ada yang bisa membayangkan? Apa, gimana gitu Bapak Ibu Saudara? Atau semuanya kita di sini semuanya istilahnya punya satu karunia gitu Bapak Ibu Saudara, nggak bisa. Firman Tuhan katakan kita yang banyak ini tuh punya dikasih sama Tuhan tuh karunia yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk saling memperlengkapi. Ada yang bisa main musik, ada yang bisa pimpin pujian, ada yang bisa khotbah, satu lagi Bapak Ibu Saudara. Ada yang bisa asyir. Bapak Ibu Saudara saya mau sampaikan nih pada hari ini. Tidak semua orang itu punya dalam tanda kutip karunia untuk dalam menerima tamu. Ngerti gak Bapak Ibu Saudara ya? Semoga sampai di sini paham dengan saya. Tidak semua orang. Ada orang Bapak Ibu Saudara, waktu dia dilihat sama orang lain masih jauh, dia udah shalom, udah gitu. Udah senang, udah sumringah, udah semangat dia buat beribadah, benar tidak? Dapat senyuman dari shalom, ayo kita ke gereja, ayo naik, udah mau mulai. Wah senang itu. Apa roh yang ada istilahnya, roh yang ada di dalamnya berapi-api Bapak Ibu Saudara, udah dibakar dari awal. Dari pas masuk tangga itu jeder dia mau naikkan, udah dibakar gitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada orang Bapak Ibu Saudara yang kalau asyir sore selamat pagi,
selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu Bapak Ibu Saudara dengan saya yang kadang-kadang moodnya suka berubah-berubah. Dan saya sampai di atas, aduh Tuhan ini orang gitu kan. Kan gak enak Bapak Ibu Saudara. Jadi gak semua orang itu punya dalam tanda kutip karunia untuk menerima tamu di gereja ini. Enggak Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa kayaknya aku ini ya, kayaknya kalau orang ketemu aku tuh orangnya tuh seneng. Kayaknya aku kalau misalkan jadi asyir bagus nih. Tapi kok aku belum dijadwal-jadwalin ya. Makanya ngomong sama Bapak Gembala Bapak Ibu Saudara. Pak saya ini loh Pak, kalau saya jemput tamu saya bagus. Ayo Pak jadwalkan saya. Oh iya oke gitu ya. Oke gak Bapak Ibu Saudara? Iya oke Bapak Ibu Saudara. Jadi harus apa? Harus saling memperlengkapi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita semua di atas terus yang jagain di bawah, yang nyambut orang di bawah, yang halo, yang menyampaikan apa ya? Yang memberikan apa? Api-api sukacita dari bawah gitu istilahnya Bapak Ibu Saudara. Itu siapa? Masa nggak ada? Jadi sekarang takar-takar, oh saya bisa Kak, saya bisa, oh oke, nanti beres ini saya pergi ke Paricat, Pak ajak saya ya, jangan lupa ya, saya nanti ya dijadwalin gitu kan, biar orang-orang juga seneng gitu kan, bener kan Bapak Ibu Saudara, seneng gitu. Kemudian apa lagi Bapak Ibu Saudara, banyak Kak saya bisa main musik, oke sini ayo main musik gitu, saya bisa Kak, tapi saya masih harus belajar, oke nggak apa-apa ya udah sini aja. Kita saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya, apalagi Bapak Ibu Saudara, Kak saya sebenarnya Kak bisa Kak buat apa sih, syuting gitu, apa lihat angle-angle yang bagus, ya udah ayo sini gitu Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma habis itu saya sebenarnya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa ini, saya bisa A sampai Z, saya bisa. Tapi apa Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara pakai sendiri, Bapak Ibu Saudara makan sendiri, Bapak Ibu Saudara tidak mau berbagi dengan orang lain, apalagi untuk pelayanan di tempat ini Bapak Ibu Saudara tidak mau pakai. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara tidak kasih makan itu roh yang besar, yang tanpa batas yang sudah Tuhan beri kepada Bapak Ibu Saudara, benar atau tidak? Bapak Ibu Saudara coba pikir, oh iya ya benar juga ya. Gitu kan? Jadi kalau misalkan firman Tuhan kan di sini katakan bahwa tetapi semuanya ini dikerjakan oleh satu roh Bapak Ibu Saudara. Yang ada di asyir sama, yang ada di pelayan altar sama, yang ada di media sama, yang ada di kolektan sama, yang ada di PIC sama, yang ada di tim kunjungan sama, yang ada di dalam care sama Bapak Ibu Saudara. Bukan, oh enggak, kalau khotbah rohnya lebih besar, kalau cuman asyir rohnya segini. Enggak Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sih itu sama. Bahkan upah yang diberikan oleh Tuhan itu sama. Kayaknya kalau Tuhan datang atau nanti saya meninggal, kayaknya lebih penuh dia deh. Kayaknya saya cuma sedikit upahnya karena saya setiap hari Minggu di gereja sama Pak Richard cuma dikasih kolektan terus. Bapak Ibu Saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan katakan upahnya sama Bapak Ibu Saudara dengan yang khotbah. Bapak Ibu Saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh, upahnya sama dengan yang pimpin pujian. Karena firman Tuhan katakan dikerjakan oleh roh yang satu, dikerjakan oleh roh yang sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau melakukan pelayanan apapun. Wah giliran ditanya pelayanan apapun. Semuanya langsung begitu gini lagi kayak Bapak Ibu Saudara lihat di atas ya. Mau melakukan pelayanan apapun Bapak Ibu Saudara, amin. Bukan buat kita di gereja ini, bukan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk Tuhan yang sudah kasih roh yang besar itu kepada Bapak Ibu Saudara. Mau atau tidak? Nah, udah oke ya, mau. Oke Bapak Ibu Saudara. Dan dalam kehidupan orang percaya secara individual, Roh Kudus itu memberdayakan orang untuk mereka berdoa Bapak Ibu Saudara, membuat ini yang sudah saya bahas tadi, sepertinya terlewat Bapak Ibu Saudara. Oke, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak lupa bahwa Roh Kudus yang besar yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita itu menuntun kita untuk kita memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yang besar yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita, diam di dalam kehidupan kita itu menuntun saya dan juga Bapak Ibu Saudara untuk punya karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya baca dari sini ya. Karakter Kristus yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan kita itu adalah apa Bapak Ibu Saudara? Adalah sukacita Bapak Ibu Saudara,
ada kasih di dalam kehidupan kita, kemudian ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kemudian habis itu ada apa? Ada kebenaran Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Jangan Bapak Ibu Saudara cuma bilang, oh kebaikan ada dalam hidup saya, kebaikan akan saya tebarkan. Enggak Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang baik belum tentu benar. Tetapi segala sesuatu yang benar itu otomatis baik Bapak Ibu Saudara. Kejar kebenaran dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, amin. Kejar kebenaran Bapak Ibu Saudara. Biarkan Roh Kudus tuntun kita untuk kita capai karakter Allah yang itu serupa dengan Allah yang itu dalam hal kebenaran Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada apa lagi Bapak Ibu Saudara? Ada hikmat, kita mau dalam segala hal, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan Bapak Ibu Saudara, kita mau pakai hikmatnya Tuhan, benar tidak? Kita mau pakai Tuhan, saya harus do apa ya? Tuhan saya harus lakukan apa, benar gak Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara nanya kan, itu pasti sama Tuhan. Hari ini saya mau ngapain Tuhan, Tuhan tolong ya hari ini. Biar Tuhan tuntun saya, tuntun keluarga saya, tuntun anak-anak saya. Sampai situ kan Bapak Ibu Saudara. Minta hikmatnya Tuhan, jangan pakai hikmatnya kita manusia gitu Bapak Ibu Saudara. Ini ada satu lagi nih, saya harus lihat jam. Ini ada satu lagi Bapak Ibu Saudara. Kan saya kan punya anak bayi Bapak Ibu Saudara ya. Terus abis itu kan dari dia 0 sampai 6 bulan gitu, dia kan belum bisa makan, masih full dia minum susu gitu. Kemudian dari 6 bulan sampai seterusnya gitu, khususnya MPASI itu kan dia tuh harus istilahnya harus benar-benar gitu kan kita kerjakan gitu Bapak Ibu Saudara. Ini saya pakai hikmat saya soalnya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya 4 bulan, dia masih 4 bulan saya sudah searching, oke, ternyata begini, oh oke, memberikan MPASI yang baik tuh seperti ini, oh makanannya yang baik tuh seperti ini, oh oke. Saya lihat, oh peralatannya tuh ini, oh caranya tuh seperti ini. Udah beres Bapak Ibu Saudara, saya merasa itu sudah sempurna. Berdasarkan hikmat yang saya pakai, berdasarkan pengetahuan yang saya pakai, saya mau say bahwa makanan yang saya kasih itu udah sempurna Bapak Ibu Saudara. Otomatis kalau kita sudah merasa demikian, ya anaknya juga pasti akan, oh iya thank you mama, ini udah makanan yang sempurna, saya akan makan gitu kan istilahnya. Bapak Ibu Saudara waktu saya kasih pertama, Zoe, ditutup kenceng-kenceng rapet-rapet mulutnya Bapak Ibu Saudara. Oh oke, mungkin saya ada yang salah, saya cari lagi. Bagaimana ini setelah berbulan-bulan menangani bayi yang GTM, oke. Nemu lagi saya, oh enggak Bapak Ibu Saudara. Waktu saya kasih disembur sama dia, ditiup gitu. Wah, mulailah Bapak Ibu Saudara mulai naik saya ini. Wah, sepertinya hikmat manusia yang ada dalam diri saya sudah mulai bergejolak Bapak Ibu Saudara. Satu malam Bapak Ibu, bukan satu malam, siang-siang Bapak Ibu Saudara, Zoe kamu mau makan atau tidak? Kalau kamu gak mau makan, mama gak akan kasih kamu makan. Gak ada makan, gak ada minum susu. Saya biarin dia Bapak Ibu Saudara, duduk gitu. Dia nangis, saya biarin, kamu mau nangis gitu. Udah nangis terus tiba-tiba Pak Richard datang. Nancy itu Zoe nangis, aku ada gitu kan. Itu si Zoe nangis, ada, enggak. Padahal apa Bapak Ibu Saudara, saya sedang menghukum dia. Makan ya, jadi kamu harus hukum. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena saya pakai hikmat dari istilahnya dari saya gitu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya apa? Malamnya saya cerita ke Ibu Rosi, kata Ibu Rosi bilang, Nancy, kamu tahu salah satu apa gitu adalah pengabaian. Salah satu dosa atau apa itu adalah pengabaian. Berarti saya sudah berdosa, saya sudah mengabaikan anak saya dari tadi 1 hari saya biarkan dia menangis gitu Bapak Ibu Saudara. Dengan saya mulai kata, kita tidak berteman Zoe. Jadi kalau Zoe kesana, jangan deket-deket. Dia merangkak gitu Bapak Ibu Saudara, jangan mendekat. Saya suruh dia kesana. Giliran orang-orang rumah datang ngetok-ngetok, karena kan dia udah histeris Bapak Ibu Saudara. Saya bilang nggak apa-apa. Itu karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena saya merasa hikmat yang dari saya itu sangat pintar Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kita juga kadang begitu kan Bapak Ibu Saudara. Kita pakai hikmat kita pakai kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Cara kita ada ujung-ujungnya apa? Gagal total Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu kita belajar untuk kita pakai caranya Tuhan. Oh Nancy kamu tuh harus lebih sabar Nancy. Oh oke. Harus tenang waktu kasih makan. Oh oke gitu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara apa? Sekarang udah aman-aman aja. Meskipun ya sekali-kali disembur Bapak Ibu Saudara. Tapi seenggaknya lebih terkontrol Bapak Ibu Saudara. Coba ya kalau kita dalam segala hal, maksudnya dalam segala sesuatu itu kita belajar untuk kita pakai hikmatnya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada yang bilang, sedikit-sedikit firman Tuhan, sedikit-sedikit firman Tuhan. Mau berjalan sedikit firman Tuhan, mau ngelakuin sedikit firman Tuhan. Terus saya mau nanya Bapak Ibu Saudara mau hidup dari mana? Jawab Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau hidup dari mana kalau bukan dari firman Tuhan? Firman Tuhan saja katakan bahwa makan minum kita itu dari mana? Dari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan juga menegaskan bahwa setiap manusia yang berharap kepada manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu apa? Binasa.
Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang do apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan mengatakan dia akan beroleh hidup yang kekal, dia akan bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia akan ada dalam kekekalan. Jadi mulai saat ini yang kita pakai pikiran kita, pakai logika kita, pakai hikmat kita, Bapak Ibu Saudara, stop, back to Bible, Bapak Ibu Saudara. Kembali ke makanan kita yang benar, kembali ke makanan apa? 4 sehat 5 sempurna kita yang benar, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma yang baik, tetapi yang benar, yaitu adalah firman Allah. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, hikmat, terus habis itu penghiburan untuk kita sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain, Bapak Ibu Saudara. Kemudian habis itu apa? Ada kemerdekaan, ada kebenaran, ada pengharapan dan juga kemuliaan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah tahu itu semua, oh iya itu adalah tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang akan kita lakukan adalah apa Bapak Ibu Saudara? Minta Roh Kudus bekerja lagi secara aktif di dalam kehidupan kita. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Pemusik boleh maju ke depan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Kami mau belajar mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Hikmat kami, manusia Tuhan Yesus. Kami mau tanggalkan, kami mau belajar pakai hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kami pakai cara-cara kami Bapak yang gak benar Bapak. Kami ambil dari dunia ini, kami mau tanggalkan Tuhan. Kami mau pakai kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami percaya akan menuntun kehidupan kami. Kami akan mengaktifkan roh yang besar yang tanpa batas itu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Bapak. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Tuhan atas kami Bapa, bertahtalah atas kami Tuhan. Haleluya Yesus. Urapanmu, rawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau turut temani, bekerjalah.
Bapa. Bekerja Engkau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Bertata dan berkarya Engkau Roh Kudus dalam hidup kami Bapa. Atas keluarga kami Tuhan Yesus. Atas usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Bahkan atas gereja kami Tuhan Yesus. Kami akan melihat Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang akan Engkau kerjakan Bapa atas kami Tuhan. Ketika kami berserah kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya Bapa, Engkau memberkati setiap kami. Engkau mengurapi kami Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau tinggal di dalam kami Bapa, kami akan mampu, kami akan sanggup melakukan hal-hal yang besar, yang sangat besar Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa dan kami bersyukur. Kami siap menerima tuntunan Roh Kudus, kami siap menerima berjalan bersama dengan Roh Kudus Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan yang boleh dibagikan menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah, Bapak dikasih Tuhan, akan beberapa hal yang akan disampaikan. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara semuanya yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang baru beribadah hadir di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang, welcome home untuk keluarga terkhusus pada hari ini, keluarga Bapak Nugroho. Selamat datang Pak Sugeng Rawuh, Ulising Sumping kayak gitu di tempat ini. Mari Bapak Ibu berikan sambutan yang meriah untuk keluarga baru kita pada pagi ini. Selamat datang Bapak Ibu. Kami mengharapkan untuk kehadirannya Bapak Ibu Saudara semuanya untuk selalu setia hadir tempat ini dalam setiap pertemuan ibadah-ibadah kita di hari-hari berikutnya. Nah Bapak dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan boleh saya sampaikan. Yang pertama, saat ini kita sedang memasuki doa 10 hari Bapak Ibu. Dan di mana setiap hari di gereja akan ada ibadah doa. Dan hari ini ibadah akan diadakan jam 5 sore di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, hari ini khusus hari Minggu ibadah akan dilakukan, ibadah doa 10 hari akan diadakan jam 5 sore di gedung atas di tempat ini. Sedangkan untuk hari Senin sampai Jumat nanti jam 7 malam di gedung bawah kayak gitu. Dan Sabtu jam 6 sore karena jam 7 akan ada latihan. Jadi mari Bapak dikasih Tuhan, kita berkumpul bersama-sama untuk kita berdoa. Kita memuji menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita dalam ibadah doa. Mengingatkan sekali lagi hari ini jam 5 sore di tempat ini, jadi jangan sampai lupa Bapak Ibu. Kemudian pada tanggal 25 akan ada ibadah kaum wanita. Jadi bukan hanya ibu-ibu saja, tetapi untuk teens dan juga youth. Ibadah kaum wanita tanggal 25 bulan ini. Di sini tidak ada jamnya. Dan selain ada ibadah wanita, jam 5. Jadi tanggal 25 jam 5 di tempat ini akan ada ibadah kaum wanita, di mana selain ada ibadah juga akan ada self developing, yaitu pengembangan diri berupa make up yang akan diajarkan oleh MUA Sukabumi. Jadi Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, maaf, Bapak-bapak jangan ikut kayak gitu. Karena bahaya kalau belajar make up kayak gitu. Untuk kaum wanita kayak gitu, diharapkan untuk membawa pensil alis, cermin kecil, cotton bud, tisu basah, maskara, bedak, lipstick yang ada di rumah saja atau yang ada di rumah saja. Hal-hal ini asing buat saya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai lupa, kaum wanita tanggal 25 akan ada ibadah kaum wanita dan juga akan ada pelatihan MUA dari MUA Kota Sukabumi. Pasti ini menarik sekali kayak itu Bapak Ibu. Dan juga kemudian hari ini untuk teman-teman dari teens, youth, dewasa muda, khususnya yang belum menikah, kita akan kumpul di ruangan ini bersama Pastor Rosi. Jadi nanti untuk youth, teens, dan juga dewasa muda dan yang belum menikah, nanti kita akan kumpul di sini sebentar bersama dengan Pastor Rosi. Jangan pulang dulu. Demikian yang boleh menjadi pengumuman Bapak dikasih Tuhan. Oh ya, untuk update berikutnya Bapak Ibu, saat ini gereja kita sedang mengadakan penggalian dana untuk pembelian sarana prasarana dalam perlengkapan ibadah, khususnya untuk mikrofon dan juga untuk mikrofon drum supaya
pergantian peremajaan unit Bapak Ibu, karena mikrofon yang saya pegang ini sudah lama sekali kayak gitu, sudah lebih 5 tahun lebih dan itu memang perlu diganti. Jadi sampai saat ini kita masih membuka penggalian dana untuk pembelian mikrofon. Jadi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, pengadaan mikrofon, Bapak Ibu bisa memberikannya kepada Ibu Ruth maupun juga kepada Saudara Jennifer. Demikian yang boleh menjadi pengumuman pada hari ini. Bapak dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan karena kita percaya bahwa segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Saya undang petugas kolektan untuk boleh maju ke depan. Dan Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberikan segala sesuatu yang baik kepada kita, maka mari kita memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita siapkan hati kita, persembahan kita untuk kita bawa dan beri kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur pagi ini karena kami tahu Allah mengasihi setiap hidup kami. Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Engkau mencintai kami, Engkau memelihara kami dengan kasih setia yang tak pernah habis-habis dan tak pernah berkesudahan. Pagi ini Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, kami memberi hati kami untuk kami boleh melakukannya. Dan hari ini kami tahu bahwa Tuhan memberkati pekerjaan kami. Segala sesuatu yang kami kerjakan, semua dalam berkat Tuhan. Kami mau beri yang terbaik untuk Tuhan yang akan digunakan untuk dana operasional pelayanan di tempat ini. Biarlah persembahan ini Tuhan akan memberkati. Sehingga lewat persembahan kami, pelayanan di tempat ini boleh menjadi berkat. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dibawa Tuhan kepada Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah nama Tuhan. Kau akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah Kau akan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga untuk setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak dikasih Tuhan, kita akan menyaksikan persembahan spesial dari Care Cikembar. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan untuk Care Cikembar membawakan pujian persembahannya. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk saudara kita. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom, perkenalkan kami dari Care Cikembar. Kami care yang paling muda di antara care-care yang ada. Kami punya misi, kami bersatu hati melayani Tuhan bersama-sama keluarga kami. Inilah kami, saya perkenalkan satu persatu dari saya Ibu Agnes, Bapak Agus, Ibu Serli, Bapak Juanda, Bapak Nugroho, Ibu Lia, Ibu Yes, adik kita MU, anak saya Victor, dan yang dua pasangan yang paling romantis di gereja GSD yang sudah tahu semuanya, Bapak Dharma dengan Ibu Aing. Kami akan mempersembahkan sebuah lagu yang menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami semua adalah orang-orang ditolong Tuhan. Kami terpuruk, kami dipulihkan Tuhan. Ketika kami datang ke gereja ini, kami benar-benar bertumbuh dan dipulihkan oleh Tuhan lewat Bapak Gembala dengan Ibu Gembala. Kami mengucapkan rasa syukur kami yang besar kepada
Puji Tuhan, kita percaya bahwa rencana Tuhan selalu indah. Dan kadangkala meskipun hari ini, sampai detik ini kita belum bisa melihat apa yang menjadi bagian besar rencana Tuhan. Tetapi pastilah Tuhan mendatangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak dikasih Tuhan, kita bersyukur karena penyertaan Tuhan, kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri, Bapak dikasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau lah memberkati setiap kami semua di tempat ini Tuhan. Ketika kami memuji, menyembah nama Tuhan di tempat ini, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan ketika kami akan pulang meninggalkan tempat ini, satu hal yang kami percaya, satu hal yang kami ingini, bahwa mengiring Tuhan sepanjang hidup kami, menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Apa yang menjadi kehendak-Mu, pikiran-Mu Tuhan, itu yang akan menjadi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk ke dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku. Rencana-Mu Bapa, pikiran-Mu, kehendak, ku serahkan padamu Tuhan, ku serah. Amin, haleluya. Harapanku, aku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu, bejana-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, bahwa hidup kami berarti bagi-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah dan pengabdian kami yang terbaik kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan satu-satunya. Engkau adalah Allah satu-satunya. Juru selamat kami. Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Engkau gembala yang bertanggung jawab atas hidup kami. Atas setiap langkah kami. Apa yang kami lakukan, Engkau mengetahui sampai kedalaman hati kami. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi keluarga kami. Dan kami terus mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh semua harapan dan hidupnya hanya kepada Tuhan. Kami akan dikuatkan, kami akan disegarkan oleh Tuhan. Dan kami akan ditumbuh kembangkan. Karena kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang terus bertumbuh, berbuah. Dan kami disegarkan oleh Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau akan beracara terus dalam minggu ke depan, dalam 1 minggu ke depan. Sampai kami nanti hari Minggu yang akan datang, kami memperingati hari Pentakosta, hari panen raya, hari pencurahan roh Tuhan. Dan kami merindukan roh Tuhan bekerja atas kami semuanya Tuhan. Bukan keinginan daging kami, bukan kemauan kami, tetapi keinginan roh Tuhan, Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Tuhan berkati sidang jemaat-Mu dalam minggu yang baru ini Tuhan. Engkau memberkati segala usaha pekerjaan.
keluarga, rumah tangga, bisnis, dan mata pencarian kami. Setiap pemikiran, setiap rencana-rencana ke depan, Engkau akan memberkatinya. Setiap kami yang sedang mencari kehendak Tuhan, jadilah kehendak-Mu, jadilah tuntunan-Mu Tuhan bagi kami semua, agar kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan berjaga-jaga atas hidup kami, atas apa yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan mencurahkan berkat-Mu dan tingkap surga terbuka untuk memberkati kami dengan segala kekayaan anugerah dari Bapa Surgawi, dari surga adanya. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cita kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Bagi teman-teman youth, teen, dan juga dewasa muda, mohon jangan pulang dulu. Untuk kelas SD, untuk SD sampai kelas 1 SMP, posisinya ada di sebelah sini. Nanti ikut dengan Mas Antoni.